Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan melakukan presentasi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Tugas kali ini mengenai perikatan dan perencanaan audit dengan mata kuliah auditing dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas sesuai dengan kemampuan kami. Langsung saja kita masuk di materi pertama. Materi pertama yaitu mengenai perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, adapun tahap-tahap perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Adapun evaluasi yang harus diperhatikan yaitu 1. Melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. 2. Meminta keterangan pada pihak ketiga. 3. Melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Tahap kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dari risiko luar biasa, yaitu 1. Mengidentifikasi pemakaian laporan audit. 2. Mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal di masa depan. 3. Mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Tahap ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit antara lain 1. Mengidentifikasi tim audit. 2. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dengan menggunakan penggunaan spesialis. Tahap keempat, menilai independensi. Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus memastikan bahwa setiap profesional yang menjadi anggota tim auditnya diragukan. 5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. 1. Umumnya waktu 6 sampai dengan 9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan secara seksama pekerjaan audit, sehingga idealnya waktu perikatan audit sudah diterima oleh auditor 6 sampai dengan 9 bulan sebelum akhir tahun buku klien. 2. Pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. 3. Pemanfaatan personel klien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaisa. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tahap-tahap perencanaan audit. Yang keenam, membuat surat perikatan audit. Isi pokok surat perikatan audit: yang pertama, tujuan audit; yang kedua, tanggung jawab manajemen; yang ketiga, lingkup audit; yang keempat, bentuk laporan; yang kelima, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan; yang keenam, pengaruh produksi laporan keuangan; yang ketujuh, kesanggupan auditor; yang kedelapan, akses ke berbagai catatan; yang kesembilan, dasar yang digunakan oleh auditor; yang ke-B, perencanaan audit. Setelah auditor memutuskan untuk penerimaan perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai tahap-tahap perencanaan audit. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Pada tahap perencanaan audit, auditor perlu mempertimbangkan materialitas awal pada tingkat berikut ini. 1. Tingkat laporan keuangan. 2. Tingkat saldo akun. Mempertimbangkan risiko bawaan. Dalam keseluruhan proses audit, auditor perlu mempertimbangkan berbagai risiko sesuai dengan tahap-tahap proses auditnya. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko bawaan, yaitu suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau ARC tentang saldo akun. Mempertimbangkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. Laporan keuangan tidak hanya menyajikan posisi keuangan dan hal usaha tahun berjalan, namun juga mencerminkan dampak
A. Transaksi yang dimasukkan dalam saldo yang dibawa ke tahun berikut dari tahun-tahun sebelumnya. B. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam tahun-tahun berikutnya. Kedua hal tersebut di atas berdampak pada saldo awal dalam suatu perikatan audit tahun pertama. Sebelumnya auditor tak memperoleh bukti audit yang mendukung saldo awal tersebut. Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakinkan bahwa satu, saldo awal tidak mengandung salah saji yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan. 2. Saldo penutup tahun sebelumnya telah transfer dengan benar ke tahun berjalan atau telah dinyatakan kembali. 3. Kebijaksanaan akuntansi yang semestinya lebih diterapkan secara konsisten. Memahami pengendalian intern klien. Salah satu tipe bukti yang dikumpulkan oleh auditor adalah pengendalian intern. Jika auditor yakin bahwa klien telah memiliki pengendalian intern yang baik, yang meliputi pengendalian terhadap penyediaan data yang dapat dipercaya dan penjagaan kekayaan serta catatan akuntansi. Jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan jika keadaan pengendalian internnya jelek. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 7. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami pamit undur diri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.